Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurkolis Panji Saputra dari Teknik Informatika kelas G. Saya akan mempresentasikan PowerPoint dari pertemuan 1 sampai 4. Perbedaan client set dan server set. Client set bahasa pemrograman yang proses pengolahannya dilakukan komputer pengunjung. Ketika seseorang ingin melihat suatu website, maka website yang bertipe ini akan sepenuhnya di-download dan diproses di komputer masing-masing sehingga siapapun bisa melihat website kita. Kita bisa mengambil seluruh script yang ditulis oleh pembuatnya. Sedangkan kalau server set yaitu bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan di komputer server dan hasil pengolahannya dikirim ke komputer klien dalam bentuk HTML sehingga pengunjung tidak mengetahui script yang telah ditulis oleh pembuatnya. Dan ini gambar cara kerjanya client set dan server set, perbedaannya secara jelas. Yang kemudian di pertemuan kedua itu mempersiapkan tool-tool pemrograman web yang seperti editor buat ngodingnya, ada Sublime Text dan Microsoft Visual Code, dan web server localhost ada Exam, dan Git client ada fork untuk menghubungkan program kerja kita yang diupload ke GitLab nantinya. Itu masuk ke minggu ketiga yaitu proses HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, adalah script untuk menyusun dokumen-dokumen web. Dokumen HTML disimpan dalam format teks reguler dan mengandung tag-tag yang memerintahkan web browser untuk mengeksekusi perintah-perintah yang dispesifikasikan. Dan ini penemu HTML, Tim Berners-Lee, lahir 8 Juni 1955 di London. Lanjut sekarang ke struktur dokumen HTML. Ada HTML, head, title, body, dan ini sintaknya. Di sini yang akan ditulis judul pada dokumen HTML. Di sini penulisan informasi webnya. Kemudian 4 jenis elemen HTML, ada struktural, presentational, hypertext, elemen widget. Pada struktural adalah tanda yang menentukan level atau tingkatan dari sebuah tag. Contoh, sintaknya H1 curve H1 akan memerintahkan browser untuk menampilkan kalimat atau kata curve sebagai tag tebal besar yang menunjukkan sebagai heading 1. Presentational, tanda menentukan tampilan dari sebuah tag tidak peduli dengan level dari tag tersebut. Contoh, big bold face akan menampilkan bold atau yang itu tebal. Tanda presentational ini sudah mulai digantikan oleh CSS dan tidak direkomendasikan untuk mengatur tampilan tag. Hypertext, tanda menunjukkan pernyataan ke bagian dari dokumen tersebut atau pernyataan ke dokumen lain. Elemen widget yang membuat objek-objek lain. Selanjutnya sintak HTML. Sintaknya awal adalah yang P, kontennya isi paragrafnya apa. Terakhir sintaknya ada garis miring. Kemudian itu yang link, ini sintaknya. HTML elemen diawali dengan awal tag. HTML
diakhiri dengan akhir tag. Isi elemen adalah semua yang berada di antara awal dan akhir tag. Beberapa HTML elemen tidak memiliki konten, yaitu image frame. Beberapa HTML tidak memiliki akhir tag. Selanjutnya, kepenulisan HTML. Browser HTML menginterpretasikan satu atau beberapa space yang berdekatan sebagai sebuah space. Tag-tagnya dianggap sebagai teks. Browser HTML menginterpretasikan enter dan tab sebagai sebuah space. Ada beberapa karakter khusus yang dapat dipresentasikan dengan kode tertentu. Ini beberapa kode tertentu. Selanjutnya ke tag dasar. HTML menandai sebuah awal dan akhir dokumen HTML. Sintaknya ini. Head menandai header dokumen HTML. Sintaknya header memberi judul, title, menandai awal dan akhir dokumen. Sintaknya body. Di sini ada jenis-jenis tag. Ada tag paragraf dengan sintak P dan selalu diakhiri dengan tag garis miring. Untuk menandai suatu paragraf tersebut terlihat dibatasi oleh satu baris kosong sebelum dan sesudahnya. Kemudian ke tag atribut 1, yaitu bold, italic, underline. Untuk menandai bagian kalimat agar dicetak tebal atau miring atau yang digaris bawahi. Untuk yang dicetak tebal, sintaknya dengan B. Kalau yang dicetak miring, sintaknya dengan I. Untuk yang garis di bawah I, sintaknya dengan U. Dan kemudian ke tag atribut kedua, superscript dan subscript. Tagnya sub untuk yang bagian yang dicetak tinggi. Untuk menandai bagian karakter agar dicetak tinggi atau lebih rendah biayanya dan rumus matematika atau kimia. Tag font. Yang pertama face. Tag font dibagi menjadi 3 tag: font face, size, dan color. Font face sintaknya font face, kemudian nama font, kemudian kalimat yang akan dicetak. Untuk memformat suatu bagian kalimat dengan jenis huruf tertentu. Kemudian yang font yang size, yaitu sintaknya font size. Perbedaannya cuma dapat di sini, font di size, dan yang di color juga. Kalau font size untuk suatu bagian kalimat dengan ukuran tertentu. Kalau color itu suatu bagian dengan warna tertentu. Kemudian ke tag garis mendatar, horizontal line. Sintaknya ini HR dengan bentuk penulisan yang dianjurkan. Dan tag enumerasi, list and order list. Sintaknya ini untuk menandai suatu item daftar diawali dengan simbol bulat. Kelompok item harus diapit oleh tag dengan sintak ul dalam daftar bertingkat. Untuk memori enumerasi dengan nomor urut 1, 2, 3, apitlah dengan tag all. Kemudian tag gambar, sintaknya dengan ini image dan search, mencari gambar yang akan ditampilkan. Kalau di sini biasanya akan satu folder dengan codingan script HTML-nya.
Jika tidak akan terlihat. Kalau tag link itu mengambil dari sebuah link, itu di copy dengan linknya untuk menunjukkan sebuah hubungan link antara dokumen HTML yang bersangkutan dengan sumber file dari luar. Ini kemudian tag tabel, dan ini atribut tag tabel. Konsep frame berfungsi untuk memecah atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Masing-masing bagian tampilan dapat berisi sebuah tampilan dari file HTML. Dalam satu jendela browser dapat dibuka beberapa file HTML sekaligus. Untuk dapat menampilkan beberapa file HTML dalam satu Windows browser dibutuhkan tag untuk membuat Windows menjadi beberapa bingkai. Kemudian ini tag sintak frame, yang frame set untuk mendefinisikan himpunan frame, lalu yang frame untuk mendefinisikan frame-nya, lalu yang iframe untuk mendefinisikan sebuah frame inline. Tidak semua browser mendukung yang iframe. Dan yang from memperoleh data user, baik nama, alamat, data lainnya untuk mendaftar pada servis yang disediakan, memperoleh informasi dari konsumer secara online, memperoleh feedback dari user mengenai website kita. Itu penggunaan dari from. Cara membuatnya, from HTML dapat kita buat dengan tag from. Tag ini memiliki beberapa atribut yang seperti berikut. Action untuk menentukan lokasi yang dilakukan saat data dikirim. Metode untuk pengiriman data. Contoh, from action proses PHP. Nah, ini contoh sintaknya. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.